Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Ramadan dari program studi Tarjamah semester 2. NIM saya 112102400000072. Kali ini saya membuat video ini daripada untuk menyelesaikan soal UAS mata kuliah Sorof Penerjemahan yang diberikan oleh dosen Pak Zamzam Nurhuda. Mari sama-sama kita simak video ini untuk pembahasan materinya. Baik, jadi di video kali ini saya akan memaparkan sedikit apa itu ilmu sorof. Jadi ilmu sorof itu dapat juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kata. Dalam bahasa Arab, ilmu sorfi huwa ilmu yabhasu antagiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin ukhra. Nah, hingga kita dapat mengetahui arti suatu kata tersebut. Jadi ilmu sorof ini sama juga diartikan atau sama maknanya seperti tasrifan. Jadi saling berkaitan karena sorof itu mengubah kata-kata baik dari domir dan lain-lainnya. Kemudian tasrif adalah bidang keilmuan, ilmu alat atau ilmu yang bertanggung jawab untuk mengenali bentuk-bentuk dasar kata bahasa Arab. Jadi tasrif adalah suatu ilmu yang berupa proses atau cara untuk merubah kata kalimat bahasa Arab yang tadi gitu. Dari asal mengikuti wazan dengan merubah bentuk kata, maka makna dari kata tersebut akan menjadi berubah. Di sini juga saya akan membahas komponen-komponen ilmu sorfi. Komponen-komponen ilmu sorfi itu ada dua, yaitu yang pertama ada wazan dan yang kedua itu mauzun. Apa sih wazan itu? Wazan itu adalah pola dasar dalam ilmu sorof yang terdiri dari tiga, yaitu fa'u fi'il, ainu fi'il, sama lamul fi'il. Diistilahkan dengan tiga tersebut. Dan mauzun itu, sedangkan mauzun adalah kata yang mengikuti wazan dalam hal polanya. Contohnya misalkan wazannya itu misalkan mauzunnya itu doroba. Nah, doroba itu kalau misalkan jadi ke wazan, do-nya itu menjadi fa fi'il, ro-nya menjadi ainu fi'il, dan ba-nya itu menjadi lamul fi'il. Nah, seperti itu. Jadi antara wazan dan mauzun itu saling berkesinambungan, jadi satu sama lain. Terus di sini saya juga akan membahas objek-objek kajian ilmu sorof. Objek-objek kajian ilmu sorof ini terbagi menjadi dua, yaitu tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Tasrif lugawi itu apa sih? Tasrif yang merubah kalimat dengan memperhatikan domirnya aja. Contohnya nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorta, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, itu contoh dari tasrif lugawi yang berupa domir saja. Nah, sedangkan tasrif yang kedua adalah tasrif istilahi, perubahan kata kalimat yang satu masdar kepada bentuk kalimat yang berbeda karena beberapa arti yang dituju tidak dapat dicapai jika dengan merubah kalimat tersebut.
Tasrif itu banyak jenisnya. Yang pertama ada sulasi. Nah, sulasi ini terbagi menjadi dua juga. Ada sulasi mazid sama sulasi mujarrad gitu. Nah, di sini yang sulasi mujarrad ini ada 6. Ada 6 wazan. Yang pertama itu fa'ala yaf'ulu. Jika ditasrifkan menjadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada wazan fa'ala yaf'ilu. Jika ditasrif menjadi fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Itu contoh kedua. Terus contoh yang ketiganya itu ada fa'ala yaf'alu. Kalau ditasrif menjadi fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Itu contoh ketiga. Contoh keempatnya ada fa'ila yaf'alu. Kalau ditasrif menjadi fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun. Enggak ada. Nah, jadi kenapa saya bilang enggak ada? Karena di salah satu itu memang tidak ada ditasrifkan atau tidak ada gitu. Jadi maka saya bacanya enggak ada. Yang kelima ada fa'ula yaf'ulu. Jika ditasrifkan menjadi fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Enggak ada uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun. Enggak ada. Sama kayak pembahasan sebelumnya, enggak ada juga. Nah, yang terakhir yang keenam ada fa'ila yaf'ilu. Kalau ditasrif menjadi fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun. Enggak ada. Nah, itu contoh yang tadi saya tasrifkan, contoh dari semua fi'il sulasi mujarrad. Nah, ada lagi yaitu fi'il mazid. Jadi fi'il mazid ini ada jenisnya juga. Ada yang ditambah satu huruf, disebutnya biharfin. Itu ada 3 wazan. Yang pertama af'ala yuf'ilu sama fa'ala yufa'ilu, dan yang terakhir fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini saya mengambil salah satu aja, yaitu fa'ala yufa'ilu. Jika ditasrif menjadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'alun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, itu contoh dari sulasi mazid biharfin. Ada juga yang ditambah dua huruf. Jadi sebutnya biharfaini. Itu ada 5 wazan. Yang pertama ifta'ala yafta'ilu, yang kedua infa'ala yanfa'ilu, yang ketiga tafa'ala yatafa'alu, yang keempat tafa'ala yatafa'alu, yang terakhir if'ala yaf'alu. Nah, saya akan mentasrif salah satu dari wazan tersebut, yaitu tafa'ala yatafa'alu. Jika ditasrif menjadi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala la tafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Nah, itu contoh dari sulasi mazid biharfain ditambah 2 huruf. Nah, ada juga yang ditambah 3 huruf. Jadi sebutannya salah satu
salah satu ahrufin gitu. Ada 4 wazan. Yang pertama istaf'ala yastaf'ilu, if'awala yaf'awilu, if'awala yaf'awilu, if'ala yaf'alu. Tuh. Nah, sedangkan yang rubai mujarrad itu cuma satu. Itu saya ambil contohnya fa'lala yufa'lilu. Kalau misalkan saya tasrif jadi seperti ini. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, itu contoh dari rubai mujarrad. Jadi itu cukup sekian mungkin pembahasan materi kelompok yang bisa saya sampaikan pada video ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 soal dari soal UAS yang diberikan oleh Pak Zamzam Muda. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembentukan kata? Bagaimana dikaitkan dengan afiksasi, infleksi, dan derivatif? Pembentukan kata adalah proses penggabungan 2 kata atau lebih. Gitu. Jadi bisa 3 kata atau 4 kata atau 4-5 kata dan seterusnya. Pembentukan kata ini ada banyak, tuh kan. Salah satunya ada afiksasi. Nah, dalam afiksasi ini ada 2 perubahan, yaitu afiksasi inflektif dan afiksasi derivatif. Tuh kan. Apa sih afiksasi inflektif itu? Afiksasi inflektif itu pembentukan atau perubahan kata yang tidak mengubah kelas katanya. Disebut juga sama seperti tasrif lugawi. Contohnya khoroja menjadi akhroja gitu. Nah, sedangkan afiksasi derivatif yaitu pembentukan atau perubahan kata yang mengubah kelas katanya. Itu disebut juga sama seperti tasrif istilahi. Contohnya khoroja menjadi khorojun gitu. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, soal kedua, apa yang dimaksud dengan kata dasar dan kata turunan? Bagaimana pembentukan kata dasar dan kata turunan dalam bahasa Arab? Bagaimana dikaitkan dengan makna leksikal dan makna gramatikal? Nah, kata dasar yaitu kata asli. Sedangkan kata turunan itu kata pembentukan kata ini ada 2. Sedangkan kata turunan itu hasil dari perubahan dari kata dasar. Dalam bahasa Arab, kata dasar itu sama bisa disebut dengan fi'il madhi. Gitu. Sedangkan kata turunan itu berupa seperti fi'il mudhari dan fi'il amr. Pembentukan kata turunan ini ada 2, yaitu tasrif lugawi dan istilahi. Gitu. Makna kata dasar merupakan makna dari leksikal. Contohnya rumah. Gitu. Sedangkan makna kata turunan merupakan makna gramatikal. Contohnya perumahan atau rumah-rumah. Yang soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan i'lal, idgham dan ibdal dalam morfologi Arab? Bagaimana dikaitkan dengan morfonemik? Berikan contohnya. Nah, i'lal adalah mengganti huruf i'lat dengan huruf i'lat juga. Huruf i'lat itu kan ada 3, yaitu a, alif, wawu, dan ya. Nah, contohnya ilal itu misalkan katanya mufradat misalkan kola. Nah, asal katanya itu diganti ilatnya, kolaknya itu. Jadi alifnya itu diganti jadi huruf aslinya. Huruf asli dari kola itu adalah koala gitu. Kalimat lain seperti sona. Nah, berubah huruf ilatnya menjadi soana gitu. Jadi huruf ilat yang pertama soana itu alif, nah diganti jadi soana huruf aslinya asal kata kalimat sona yaitu soana. Nah, huruf ilatnya juga kan huruf wawu tuh, ya kan? Nah, sedangkan dari idgham yaitu perubahan dengan menggunakan huruf yang sama. Contohnya madda berubah menjadi
madada gitu. Nah, jadi madda itu sebenarnya ada dua huruf yang bergabung. Nah, sama hurufnya ini, yaitu huruf dal. Nah, jadi diidghamkan gitu. Jadi menjadi satu kata. Jadi madda, ada tasydidnya di atas gitu. Nah, sedangkan untuk ibdal artinya itu menggantikan huruf i'lad menjadi huruf shahih. Contohnya da'a menjadi da'awa. Nah, yang mana huruf i'lad tersebut? Nah, huruf i'lad tersebut ada di kalimat da'a, yaitu di alifnya sesudah huruf ain. Nah, diganti ke huruf shahih menjadi da'awa. Nah, ketiga proses perubahan tersebut disebut juga dengan morfonemik gitu. Jadi morfonemik ini perubahan i'lal, idgham dan ibdal. Nah, itu disebut dengan morfonemik. Nah, soal nomor 4 adalah ada setidaknya kontransif antara morfologi Arab dan bahasa Indonesia. Sebutkan 5 hal apa saja masing-masing berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang saya ketahui itu ada fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Ada juga mabni dan mu'rab, dan ada juga ma'rifah dan nakirah, serta tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, untuk nomor 5, tentukan jenis-jenis kata, pilih 6 teks bahasa Arab, analisis pembentukan makna katanya. Mungkin di sini saya akan mengambil kalimat muslimuna. Nah, itu kalau saya analisis huruf tambahannya itu ada huruf wawu dan huruf nun. Ada lagi muslimatu. Nah, itu huruf tambahannya itu ada huruf alif sama huruf ta di akhir. Nah, terus ada lagi yaktubani. Nah, itu huruf ziyadahnya, tambahannya ada huruf ya, ada huruf alif di tengah dan huruf nun di akhir. Nah, terus ada lagi misalkan yazhabu. Nah, itu ada satu huruf tambahan saja, yaitu huruf ya di awal kata. Terus misalkan mudarrisina. Nah, itu kata tambahannya itu ada 2 juga di akhir, yaitu huruf ya dan huruf nun. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Terus satu lagi contohnya bisa diambil dari, misalkan contohnya saya zahabu misalkan. Nah, itu huruf sinnya itu juga huruf ziyadah tambahan dan huruf ya-nya juga gitu. Jadi mungkin cukup sekian soal yang bisa saya jawab di video kali ini. Kalau misalkan banyak yang salah dari pemaparannya, itu salah dari saya sendiri. Saya juga masih belajar di mata kuliah ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya di mata kuliah ini, Sorok Penerjemahan, yaitu Bapak Zamzam Nur Huda. Terima kasih banget kepada beliau karena telah membimbing saya di dalam mata kuliah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.